apabila prinsip komunisme, ideologi komunisme itu hidup, maka yang pertama kali akan dihabisi, akan disiksa, dan akan dibunuh menjadi lawan orang-orang komunis adalah orang-orang beragama. Sebab secara ideologis mereka tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang beragama. Wajar dan sangat logis. Orang yang tidak mengakui adanya Tuhan menganggap lawan dan musuh orang yang mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dan musuh utama bagi komunisme adalah ajaran Islam. Sebab mereka faham bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya akan bertahan. Adapun kesyirikan juga sama dengan mereka, akan punah, akan habis, akan hilang. Sebab Tuhan itu memang tidak berbilang. Adapun ajaran Islam yang mengusung monoteisme, keyakinan la ilaha illallah, inilah lawan utama dari komunisme dan perbuatan kesyirikan atau ideologi kemusyrikan itu sendiri. Sehingga kita bisa dapati, bukan hanya di negara kita, bahkan sampai di negara-negara luar, komunisme paling tidak suka terhadap ajaran Islam dan paling menjadikan musuh umat Islam. Sebab bagi mereka itulah ancaman, itulah tantangan, dan itulah yang akan membuat mereka punah, bahkan hilang sama sekali, dan tentu saja mereka tidak menginginkan akan hal itu. Sejarah bangsa kita sudah mencatat tragedi kelam, peristiwa suram yang dilakukan terhadap umat Islam oleh orang-orang komunis. Pesantren dihabisi, kaum santri dibantai, bahkan para ulama dikejar-kejar ke sana kemari untuk dibunuh dan dihabisi. Kita umat Islam tidak akan pernah melupakan tentang hal itu. Dendam terhadap para pelaku mungkin kita bisa hilangkan, tetapi pertarungan ideologi tidak akan pernah bisa berhenti. Pertarungan ideologi akan berlangsung sampai hari kiamat. Dan siapapun dari masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia sekalipun yang ingin kembali menghadap-hadapkan antara para pengusung ideologi Islam, komunisme, dan kesyirikan, maka pasti akan mendapati sejarah akan kembali berulang. Namun kita juga peringatkan, kita umat Islam sudah sangat menyadari resiko Islam kita adalah berhadap-hadapan dengan semua kekuatan batil. Kebatilan apapun bentuknya dan apapun jenisnya, ideologis atau di bidang-bidang lainnya. Itulah risiko yang akan diterima oleh umat Islam sebagai pengusung kebenaran. Dan kita tidak akan pernah mundur dari jalan kebenaran atau jalur kebenaran yang kita sudah lalui. Risiko yang ada di hadapan kita harus siap untuk kita terima. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kepada kita tentang hal tersebut. Apakah umat manusia itu menyangka dengan mudah mengatakan saya beriman, lalu mereka tidak akan diuji sama sekali dalam keimanannya? Sungguh kata Allah, kami telah menguji, mencoba orang-orang sebelum mereka yang mengaku beriman. Dengan ujian dan cobaan itulah Allah mengetahui siapa yang jujur dengan iman dan Islamnya dan siapa yang hanya mengaku dengan penuh kebohongan. Na'udzubillahi min dzalik.